Oke, langsung saja dalam percobaan kali ini kita akan mensimulasikan routing statik menjadi routing dinamik. Di sini kita membutuhkan 3 PC, 3 router dan 2 server. Nah, lalu 3 PC, 3 router dan server ini dibentuk seperti gambar di atas ya. Pertama kita lakukan adalah setting router 1. Kita klik routernya, kita lalu ke config, ke VS Ethernet 0/0. Portnya kita on kan, IP-nya kita isi 192.168.1.62. Lalu slash subnet masknya karena slash 4.192. Lalu ke fase Ethernet 1/0, portnya kita nyalakan, IP-nya 192.168.1.126. Lalu subnet masknya slash 4.192. Lalu ke serial 2, serial 2 nya portnya kita on kan, IP-nya kita isi dengan 12.12.12.1. Lalu subnet masknya kita isi dengan slash 255.255.255.0. Lalu ke serial 3, IP-nya portnya kita on kan, IP-nya kita isikan 13.13.13.1. Lalu untuk subnet masknya kita isi sama ya, 255.255.255.0. Lalu setelah itu kita setting PC 1, kita ke desktop, IP configuration, lalu kita masukkan IP-nya yaitu 192.168.1.1. Lalu subnet masknya kita isi 255.255.255.192. Untuk default gateway-nya kita isi dengan 192.168.1.62. Nah, lalu kita ke PC 2 sama config, IP configuration, IP-nya kita isi 192.168.1.65. Lalu subnet masknya slash 4, jadi akhirnya .192. Untuk default gateway-nya 192.168.1.126. Setelah PC 2 kita cek lagi router 1 apakah sudah benar dengan PC 1 dan sudah benar. Lalu kita lanjut ke router 2. Router 2 ini tersambung ke PC 3 ya. Jadi fase Ethernet 0-nya, IP-nya portnya dinyalakan, IP-nya adalah 192.1.1.254. Slashnya slash 4, yaitu slash 4 dengan akhiran .128. Sebentar ya, benar 128. Lalu kita ke serial 2, ini IP-nya adalah 12.12.12.2 dengan slash 4. Oke, sudah benar. Oke. Lalu kita ke PC 3. PC 3 config, IP configuration, terus lalu kita isi IP-nya adalah 192.168.1.253 dengan slashnya 4 dan terakhirnya .128. Lalu default gateway-nya 192. Ini dihapus dulu, diisi 192.168.1.254. Oke, lalu selanjutnya kita setting router 3, kita ke config, lalu langsung ke serial 2. Portnya kita nyalakan, IP-nya kita isikan dengan 13.13.13.3. Lalu SM-nya 255.255.255.0. Lalu serial 3-nya, portnya kita nyalakan, IP-nya kita isi dengan 23.23.23.3. Lalu subnet masknya kita isikan dengan 255.255.255.0. Lalu kita kembali lagi ke router 2.
lalu ke serial 2, maksud saya serial 3. Di sini kita isikan dengan 23.23.23.2, lalu subnet masknya kita isi dengan 255.255.255.0. Jangan lupa potnya kita nyalakan ya. Kembali ke router 1, kita cek kembali apakah semuanya sudah benar apa belum. Setelah itu kita cek kembali ke router 3, kita ke VS Ethernet 0, potnya kita nyalakan, lalu IP-nya kita isi dengan 33.33.33.3, lalu serial subnet masknya kita isikan dengan 255.255.255.0, lalu VS Ethernet 2, IP-nya kita nyalakan dengan IP-nya kita tuliskan menjadi 43.43.43.3, subnet masknya /4. Oke, sudah ya, kita sudah setting semuanya, lalu kita setting server 1 sama IP configuration-nya kita isi 33.33.33.1, subnet masknya /4, lalu untuk default gateway-nya kita isi 33.33.33.3. Sudah, langsung ke server 2. Untuk IP-nya kita isi menjadi 43.43.43.1, lalu subnet masknya /4 sama 255.255.255.0, lalu default gateway-nya adalah 43.43.43.3. Sudah. Lalu setelah ini kita akan melakukan routing dinamik, yaitu dengan klik routernya kita klik, lalu config, setelah itu RIP. Nah, untuk router 1, yang pertama kita add dulu 12.0.0.0, ini adalah untuk router 2, lalu 13.0.0.0, ini adalah untuk router 3, lalu kita add ya. Lalu kita masukkan 192.168.1.0, ini adalah untuk PC 1. Oke. Lalu setelah itu kita ke router 2, jangan sama langkahnya. Yang pertama kita masukkan 12.0.0.0, ini untuk router 1. Lalu kita masukkan kembali 23.0.0.0, ini untuk router 3, lalu 192.168.1.0, ini adalah untuk PC. Oke, lalu kita ke router 3 sama RIP-nya kita add yang pertama 13.0.0.0, ini adalah untuk router 1. Lalu ada 23.0.0.0 adalah untuk router 2. Lalu ada 33.0.0.0, ini adalah untuk server 1. Lalu 43.0.0.0 adalah untuk server 2. Sudah. Setelah itu kita akan buka CLI masing-masing router. Router pertama kita buka CLI-nya dulu, lalu tambahkan no auto summary, lalu tambahkan lagi version 2. Nah, lalu setelah itu sudah, kita ke config, lalu setelah itu kita ke setting, lalu kita save. Nah, begitu pula dilakukan ke router 2 dan router 3.
Kalau jika sudah, kita akan merestart seluruh komponen dengan cara mengklik tombol ini. Sebentar. Lalu kita tunggu sampai seluruhnya berwarna hijau kembali seperti ini ya. Nah, untuk menampilkan tabel routing setiap router dengan CLI, kita hanya perlu mengklik router, lalu kita ke CLI. Nah, ini kita tinggal menuliskan show IP route. Nah, lalu ini kan muncul tabel routingnya. Kita coba di router 2 dengan cara yang sama ya. Lalu kita ke router 3 juga, kita lakukan hal yang sama ya. Oke, jika semuanya sudah, selanjutnya kita akan melakukan mode simulation. Lalu kita ke edit filter. Nah, kita ini milih ICMP. Setelah itu, kita akan mencoba untuk mengirimkan PDU dari PC 4 ke PC, maksud saya dari PC 1 ke PC 2. Kita jalankan. Nggak apa-apa ini X, karena biasanya kalau pertama kali percobaan pasti X. Lalu kita coba lagi aja. Kita jalankan lagi. PC 1 mengirim ke router ke PC 2. PC 2 mengirimkan jawaban ke router ke PC 1. Kan berhasil. Lalu selanjutnya kita ke mengirimkan video lagi dari PC 1 ke PC 3. Jadi kita lihat PC 1 mengirimkan ke router 1 ke router 2 X, nggak apa-apa, kita hapus dulu, kita ulang lagi. PC 1 ke router 1 ke router 2 ke PC 3, lalu PC 3 mengirimkan jawaban melalui router 2 ke router 1, kembali lagi ke PC 1. Berhasil ya. Lalu setelah itu kita akan mencoba mengirimkan PDU lagi dari PC 1 menuju ke server 1. Kita jalankan. PC 1 ke router 1 ke router 3. Silang nggak apa-apa. Kita ulang kembali. Kita jalankan. Server mengirim jawaban, lalu kembali ke PC 1. Berhasil ya di sini. Lalu setelah itu kita coba kirim ulang dari PC 1 menuju ke server 2. Kita jalankan. X nggak apa-apa, kita ulang lagi. Memang kalau biasanya percobaan pertama itu sering silang ya, maksudnya gagal, jadi kita coba lagi karena biasanya cobaan kedua itu sudah berhasil. Lalu setelah itu kita akan mengirimkan PDU dari PC 3 menuju PC 1. Oke, ini langsung berhasil ya. Karena tadi sudah terhubung
Makanya ini langsung sukses karena tadi kan PC1 sudah mengirim ke PC3. Selanjutnya kita kirim dari PC2 ke PC3. Maksud saya dari PC3 ke PC2, maaf ya. Berhasil, langsung ya. Lalu dari PC3 ke server 1 kita jalankan. Ini langsung berhasil ya, bagus. Lalu setelah itu kita mengirimkan PDU lagi dari PC3 ke server 2. Kita jalankan. Server 3 ke router 2, router 2, router 3, router 3 ke server 2. Server 2 mengirim balasan. Oke, langsung berhasil ya, langsung sukses. Lalu kita coba dari server 1 ke server 2. Langsung berhasil. Oke, di sini langsung berhasil ya. Lalu kita coba kalau dari server 1 menuju ke PC 1. Lalu kita coba lagi PC 1, maksud saya server 1 ke PC 2. Oke, langsung berhasil. Lalu kita coba server 1 ke PC 3. Berhasil nggak ya? Oke, berhasil, langsung berhasil ya. Lalu sudah itu kita kembali ke delete dulu, lalu kembali ke mode real time. Nah, di sini kita akan men-tracer dengan cara kita klik dulu PC 1. Kita klik PC satunya, lalu ke command prompt masukkan maksud saya IP PC 2 yaitu 192.168.1.65. Nah, akan muncul seperti ini ya. Lalu kita tracer lagi ke PC 3 yaitu dengan memasukkan tracer 192.168.1.254. Lalu akan muncul seperti yang ada di tabel. Lalu kita tracer lagi ke server 1 yaitu dengan memasukkan 33.33.33.1. Lalu ke server 2 dengan memasukkan 43.43.43.1. Lalu PC 3 kita transfer ke PC 1 dengan memasukkan threshold, lalu IP PC 1 yaitu 192.168.1.1. Nah, lalu akan muncul seperti ini. Kita threshold lagi dari PC 3 ke PC 2 dengan memasukkan threshold 192.168.1.165. Lalu ke server 1 dengan memasukkan threshold 33.33.33.1. Ke server 2 threshold 43.43.43.1. Lalu akan muncul seperti yang muncul di layar.
Oke, setelah itu kita ke server 1, kita masukkan lagi threshold IP server 2 yaitu 43.43.43.1. Lalu kita threshold server 1 ke PC 1 dengan cara threshold 192.168.1.1. Lalu ke PC 2 dengan masukkan threshold 192.168.16.65. Lalu server 1 ke PC 3 threshold 192.168.1.254. Oke, di sini saya akan membuat skenario. Jadi jalan yang menghubungkan router 1 dan router 3 ini putus. Lalu kemudian kita akan mengirimkan PDU dari PC 1 ke server 1 yang seharusnya melewati jalan ini. Namun kita akan mencari jalan lain. Jadi kita ke PC, router 1 dulu, kita config, lalu kita ke serial 3, portnya kita off kan. Lalu kita ke router 3, config, serial 2-nya portnya kita off kan. Lalu kita ke setelah itu langsung saja kita ke mode simulation. Nah, lalu edit filter, udah benar ICMP ya. Lalu kita kirimkan PDU, kita mencoba dari PC 1 ke PC 2. Dia langsung berhasil ya, karena dia kan melewati router 1 saja, tidak melewati jalan router 1, router 2, router 3. Lalu setelah itu kita coba lagi dari PC 1 ke server 1. Kita jalankan. Nah, di sini dia akan mencari jalan lain, yaitu ke router 2 dulu, lalu baru ke router 3, baru ke server. Kenapa? Ya karena dia mencari jalan lain untuk mencapai ke server 1. Karena kan tadi jalan router 1 ke router 3-nya diputus. Lalu kita coba lagi dari PC 1 ke server 2. Sama, dia dari PC 1 ke router 1, router 1 ke router 2, router 2 ke router 3, baru ke server 2. Server 2 pun sama, dia mengirimkan balasan ke router 3 lama kali. Nah, setelah itu router 3 mengirim ke router 2 mengirim ke router 1, router 1 menyampaikan kembali ke PC 1. Lalu kita coba lagi mengirimkan PDU dari PC 3 ke server 1. Di sini langsung ya, karena dia tidak muter kemana-mana, karena memang jalannya lurus-lurus saja. Lalu setelah itu kita coba dari server 1 ke PC 1. Sama, server harus ke router 3, router 3, router 2, router 2, router 1, router 1 baru PC 1. PC 1 kembali lagi ke router 1, router 1, router 2, router 2 ke router 3, dan router 3 kembali lagi ke server 1. Lalu kita akan coba lagi dari server 2 ke PC 2. Di sini server 2 ke router 3, router 3 ke router 2, router 2 ke router 1, router 1 ke PC 2. Lalu akan kembali seperti jalannya pada awal. Berangkat, pulang, jalannya sama. Oke, jadi dapat disimpulkan bahwa PC 1 dapat ke server 1 melewati alternatif lain karena router 1 ke router 3-nya terputus. Jadi dia masih bisa menggunakan alternatif yang lain.